Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Today's sermon pada hari ini saya ambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang enggan untuk menasihati atau menegur seseorang, meskipun ia tahu bahwa orang tersebut telah berbuat yang tidak benar. Bahkan itu bisa berdampak yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Dan juga berdampak bagi banyak orang, teristimewa itu akan berdampak yang negatif bagi Tuhan. Saudara-saudara, memang dalam kita menasihati, menegur seseorang, pasti ada konsekuensinya. Kita bisa dianggap kita sok suci, kita mencampuri kehidupan orang lain, bahkan kita juga bisa dianggap kita sudah menghakimi orang. Apalagi yang kita tegur dan kita nasihati adalah sesama jemaat, rekan sepelayanan, atau teman kita, sahabat kita, ataukah keluarga kita sendiri. Sehingga banyak kali ketika kita mau menasihati atau kita mau menegur seseorang, maka kita menggunakan orang lain. Tujuannya adalah supaya kita tetap dalam posisi aman. Dan kita juga berusaha untuk mau menjaga hubungan baik. Dengan kata lain bahwa kita mau menjaga hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk hal ini mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita? Hal yang pertama, saudara-saudara, saya mau katakan, hidup dalam kasih dan dalam perdamaian tidak bisa diartikan secara sempit. Dalam arti bahwa kita berdiam diri atau bersikap masa bodoh terhadap dosa. Saudara-saudara, oleh karena itu, kita para hamba Tuhan yang sudah atau yang adalah penyambung lidah Tuhan, itu harus berani menyampaikan firman Tuhan, sekalipun itu keras. Yang biasa dikatakan bahwa firman Tuhan harus menemplak dosa. Ya, sekali-kali, ya sekali-sekali kita harus melakukan hal itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, saudara-saudara, seperti itulah tugas hamba-hamba Tuhan, tugas orang percaya. Dan hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan, hidup di dalam kasih harus berani menyampaikan kebenaran supaya orang bertobat. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara-saudara, pertobatan itu penting karena itulah yang akan menyelamatkan jiwa kita. Saudara-saudara, Allah itu adalah kasih, tetapi Allah harus bertindak pada anak-anaknya yang sudah melenceng dari kebenaran. Itulah sebenarnya kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya tidak membiarkan orang lain untuk terjerumus di dalam dosa. Saudara, saya dididik oleh orang tua saya begitu keras. Karena saya anak yang paling tua, papi saya itu mendidik saya dengan banyak cemeti.
Satu saat saya berpikir bahwa papi saya adalah ayah yang paling jahat di dunia. Saya tentunya sudah pernah menyampaikan ini dalam khotbah-khotbah saya. Memang saya dididik dengan keras, dengan sangat tegas, dan tidak diberikan kebebasan sama seperti anak-anak remaja lainnya. Tetapi setelah saya semakin dewasa dan semakin dewasa, saya selesai kuliah, saya sudah selesai mendapatkan kesarjanaan saya, dan apalagi saya sudah terjun di dalam pelayanan, barulah saya sadar bahwa ternyata papi saya sangat mengasihi saya. Itulah sebabnya saya terbentuk seperti ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal pasal 27 ayat 5, firman Tuhan menyatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara-saudara, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya kasih itu kita tidak nyatakan di dalam tindakan, dalam perbuatan. Itu ibarat iman tanpa perbuatan, sia-sia, kosong, kata firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus menegur dengan keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan Rasul Paulus pernah menegur dengan keras atau menasihati Kefas atau Petrus. Saudara-saudara, coba kita lihat. Yang pertama, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena di mata Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang munafik. Mereka hanya tahu mengajar, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa apapun yang mereka lakukan itu untuk mencari pujian, mencari kehormatan. Apa yang mereka lakukan untuk mencari keuntungan secara materi, tetapi mereka menyusahkan orang-orang kecil dengan memanfaatkan aturan-aturan agama atau hukum Musa. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua juga Tuhan Yesus pernah mencambuk orang-orang yang sedang berjualan di bait Allah. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus tahu bahwa motivasi mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui persembahan korban yang dibawa oleh umat Tuhan yang akan mempersembahkan korban di dalam bait Allah. Mereka mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Ketika orang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban dengan membawa binatang-binatang untuk dikorbankan, ada saja yang ketika mereka memeriksa, oh ini tidak baik, ada yang cacat, dan mereka kemudian membawa atau menawarkan binatang yang menurut mereka itu sudah sempurna, dan itu akan dibeli oleh orang-orang yang akan datang untuk memberikan atau menyampaikan korban kepada Allah di dalam bait suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu di mata Tuhan itu jahat, karena mereka memanfaatkan orang-orang kecil umat Tuhan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Saudara, itulah sebabnya Tuhan mencambuk semua orang-orang yang berjualan dan juga segala penukar uang di dalam bait suci. Dan hal yang ketiga, di dalam Matius 14 ayat keempat, saudara bisa membaca bahwa Yohanes Pembaptis menegur keras Raja Herodes karena dia mengambil istri saudaranya sendiri, yaitu Filipus. Kakaknya sendiri, saudaranya sendiri diambil istrinya. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menegur dengan keras. Yang keempat, Galatia 2 ayat 11. Bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti bukan orang Yahudi, mengapa saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup secara Yahudi? Saudara-saudara, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada Kefas atau Petrus
Karena menurut Rasul Paulus, ini adalah sebuah kemunafikan dari Kefas atau Petrus. Karena Rasul Paulus melihat Petrus mau menjaga supaya dia tetap terlihat sebagai orang Yahudi di mata saudaranya yang Yahudi. Maka dia mengajar dan memaksa orang-orang Kristen yang bukan Yahudi untuk hidup secara Yahudi. Nah, bagi Paulus itu tidak benar, alias sebuah kemunafikan. Sedangkan Petrus sendiri hidup tidak secara Yahudi karena dia sudah mengerti pengajaran Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dua hal yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, yaitu bahwa hidup di dalam kasih dan dalam perdamaian tidak bisa diartikan sempit. Dan kemudian yang kedua, hidup di dalam kasih harus berani menyampaikan kebenaran supaya orang bisa bertobat. Kesimpulannya adalah, yang pertama, kita tidak boleh kompromi atas ketidakbenaran. Dan kita pun tidak bisa berdiam diri tanpa menasihati atau menegur kalau itu untuk kebaikan orang lain. Hal yang kedua, namun ketika kita menyampaikan atau menegur, menasihati, sampaikan lagi itu dengan bijaksana atas dasar kasih dan tanpa ada kepentingan atau mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, dalam kita menasihati, dalam kita menegur, pasti ada konsekuensinya. Kita mungkin akan dibenci atau dijauhi, atau mungkin dia tidak mau lagi bergereja. Tetapi kalau apa yang kita lakukan benar itu di hadapan Tuhan, biarkanlah Tuhan yang akan mengambil alih dalam mendidik orang yang bersangkutan. Dan yang keempat, jangan sampai teguran kita itu sudah menjadi penghakiman bagi orang lain. Karena ada firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 1 dan seterusnya, jangan kamu menghakimi, ya, sebab ketika kamu menghakimi, maka ukuran yang kamu pakai akan diukurkan juga kepadamu. Saudara-saudara, ingat, menghakimi itu berarti kita merasa kita lebih baik, kita lebih benar, kita lebih suci dari orang lain. Dan penghakiman adalah tindakan tanpa kasih. Karena itu hanya untuk mengangkat diri kita sendiri untuk kelihatan lebih sempurna dari orang lain. Kiranya Roh Kudus akan menyempurnakan kita untuk dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan dapat membawa kami untuk menyadari bahwa kami hidup untuk dapat menyatakan kasih Kristus. Bukan hanya berdiam diri, tetapi kami harus juga dapat menasihati, menegur orang-orang yang kami kasihi, agar supaya mereka tidak binasa, tetapi mereka tetap hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan, tolong kami, berikan kepada kami hikmat, agar supaya dalam kami hidup, biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami bisa menasihati, saling menguatkan dengan penuh kasih, oleh karena kami rindu agar supaya hidup bersama dengan sesama orang-orang percaya, semuanya dapat mempermuliakan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah firman Tuhan, dan itu akan memberikan kekuatan bagi kami semua, menyempurnakan kami untuk menjadi sama seperti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.